Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Mas Indra dan Mas Hasif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Kaputra dari kelas AKLNA. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal paper saya yang berjudul Motif Diplomasi Ekonomi Tiongkok di Negara-negara Amerika Latin. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga konsep dan teori, yang keempat metode penelitian, yang keenam hipotesa, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, jadi untuk latar belakangnya sendiri, kita ketahui bersama bahwa Cina merupakan negara hegemoni dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Nah, aspek tersebut dapat dicapai oleh Cina dengan hubungan kerjasama ekonomi, baik berbentuk investasi asing atau dikenal dengan FDI, maupun kerjasama perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara-negara lain. Nah, kerjasama ekonomi tersebut merupakan salah satu dari bentuk diplomasi ekonomi yang merubah orientasi negara yang dulunya militer menjadi ekonomi. Nah, salah satu partner diplomasi ekonomi yang dimiliki oleh Cina yang sangat menarik untuk dibahas adalah negara-negara yang berada di kawasan Amerika Latin. Sebenarnya hubungan mereka dimulai dari tahun 1890-an hingga saat ini. Hubungan tersebut dibentuk melalui Foreign Direct Investment atau FDI maupun pinjaman serta bantuan secara ekonomi kepada negara-negara berkembang yang diberikan oleh Cina. Nah, motif Cina dalam melakukan kerjasama diplomasi ekonomi ini cenderung hanya membantu negara-negara kecil di Amerika Latin. Hal ini sangat dipertanyakan karena secara aspek ekonominya, sejatinya tidak terlalu menguntungkan bagi pihak Cina itu sendiri. Hal ini sangat membelakangi sebuah teori yang dikemukakan oleh Okano Hejiman pada tahun 2011, yang mana dijelaskan bahwa diplomasi ekonomi tersebut dilakukan agar negaranya dapat berorientasi ke dalam arah yang lebih baik secara ekonomi. Nah, di sini ada beberapa foto yang dirilis oleh pemerintah ataupun berita-berita yang berisi mengenai pihak Cina melakukan diplomasi ekonomi di dalam kawasan negara-negara Amerika Latin. Yang pertama, di situ ada Cina dan Kosta Rika yang telah menjalin hubungan sebenarnya cukup lama dari tahun 1980-an dan terjadi persetujuan akhir pada tahun 2011, yang mana Kosta Rika telah melakukan dan bersetuju untuk melakukan kerjasama secara penuh bersama Cina. Nah, selanjutnya adalah Cina dan El Salvador pada tahun 2018, dan yang paling baru adalah Cina dan Honduras yang terjadi pada tahun 2023 ini. Sebenarnya masih banyak seperti negara Panama dan lain-lain yang juga ikut melakukan diplomasi bersama Cina. Selanjutnya adalah teori dan konsep yang akan saya pakai dalam paper saya. Yang pertama adalah diplomasi ekonomi dari Okano Hegemans, yang berbunyi bahwa diplomasi ekonomi merupakan alat dalam negosiasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan sejahtera secara ekonomi dan mendorong terciptanya stabilitas ekonomi dan politik pada suatu negara ke dalam orientasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah kompetensi hubungan internasional yang dikemukakan oleh Glaser pada tahun 2010, yang berbunyi negara akan selalu berusaha memenuhi apa saja yang diperlukan melalui kebijakan luar negeri yang diambilnya, demi mencapai kepentingan nasionalnya, sehingga kompetisi merupakan sebuah ajang pembuktian bagi negara-negara tersebut untuk memperlihatkan pengaruh dari kebijakan internasionalnya dalam sistem internasional. Nah, untuk rumusan masalah yang saya kemukakan adalah apa motif Cina
melakukan diplomasi ekonomi ke negara-negara berkembang di Amerika Latin, serta apa keuntungan yang didapat oleh China dalam usahanya dalam menjadi negara hegemon. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan studi pustaka sebagai metode pengambilan data, serta paper saya akan berbentuk eksplanatif kualitatif yang menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh China dan negara Amerika Latin, serta motif di baliknya. Nah, untuk hipotesis penelitian awal saya adalah motif China melakukan diplomasi ekonomi ke negara-negara berkembang di Amerika Latin adalah untuk menyingkirkan kekuatan Taiwan di Amerika Latin. Diplomasi ekonomi ini memiliki keuntungan bagi China karena memperoleh rekognisi sebagai China Mainland dengan prinsip satu China dan menyudutkan pihak Taiwan. Seperti yang kita tahu bahwa China dan Taiwan sudah berkonflik pada dari tahun 1850-an, yang mana pecahnya menjadi dua Cina, yaitu Cina Mainland dan Cina Taiwan. Di sini saya memiliki hipotesis bahwa Cina gencar melakukan diplomasi ekonomi untuk merebut partner-partner Taiwan di kawasan negara-negara Amerika Latin. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi pihak Cina, karena pada akhirnya Cina mendapatkan rekognisi sebagai Cina yang satu, tanpa adanya Cina yang lain, yaitu Taiwan. Mungkin cukup sekian presentasi atas proposal paper yang akan saya kerjakan nanti. Terima kasih telah mendengarkan, baik Mas Indra maupun Mas Tasif. Ditunggu untuk feedback-nya. Terima kasih.